Sosoknya ini perempuan, lidahnya panjang sekali, panjang gitu, melet, dan mukanya itu hancur setengah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, kali ini aku akan kembali membawakan kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelumnya jangan lupa guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu saat aku upload video yang baru. Di kisah horor kali ini, aku ingin menceritakan tentang pengalaman horor seseorang yang dia itu melakukan pendakian saat datang bulan. BTW aku juga baru tahu kalau seandainya kalau kita datang bulan kita tidak boleh melakukan pendakian ke gunung. Kisah ini diceritakan oleh salah satu teman kita yang kita sebut saja namanya Intan. Nah, si Intan ini melakukan pendakian ke gunung saat dia datang bulan. Apa saja yang terjadi sama Intan pada saat dia melakukan pendakian? Penasaran kan? Yuk kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi pada tahun 2020. Nah, si Intan ini berasal dari salah satu kota di daerah Jawa Timur. Hobi si Intan ini adalah mendaki gunung. Dia suka ngecamp gitulah sama teman-temannya. Nah, pada suatu hari mereka, Intan dan 5 orang temannya yang kita sebut saja namanya Niko, Bagas, Susan, Lukman, dan Septian. Nah, mereka ini merencanakan untuk ngecamp di salah satu gunung di daerah Jawa Timur. Pada pendakian kali ini mereka itu tidak rame gitu, tidak banyak yang ikut. Hanya mereka berenam saja, si Intan, Bagas, Niko, Susan, Septian, dan Lukman saja. Biasanya mereka itu melakukan pendakian ke gunung itu rame ya kan. Nah, tapi kali ini mereka itu pergi hanya berenam. Nah, pada hari H mereka berangkat, si Intan ini ternyata sedang datang bulan. Dan dia sudah berat kali hatinya untuk pergi bersama teman-temannya yang lain untuk ngecamp di atas gunung itu ya kan. Cuman karena si Intan ini udah nggak enak sama temannya yang lain, karena kan mereka ini udah merencanakan lama untuk melakukan ngecamp di atas gunung tersebut ya kan. Gak enak lah si Intan ini, dan akhirnya dia itu memutuskan untuk pergi aja. Padahal memang sebenarnya dia mungkin tahu kalau dia itu lagi datang bulan. Selain kondisi tubuhnya yang gak fit, pastinya akan ada kejadian yang dia alami di atas gunung sana. Singkat cerita, hari pendakian pun tiba. Dan pada saat mereka mulai melakukan pendakian itu kan di sore hari gitu ya kan, semua berjalan aman-aman saja, baik-baik saja. Tetapi di sini kondisi si Intan itu memang sudah tidak fit, jadi dia tuh mudah merasa capek gitu ya kan. Nah, dia berjalan terus mendaki, dia merasa capek, dia pengen beristirahat, cuman dia segan sama teman-temannya yang lain. Sampai dia itu udah nggak tahan lagi karena dia merasa dadanya itu semakin sesak dan pundaknya itu merasa kayak bawa beban berat, padahal dia hanya membawa tas biasa gitu. Sampai si Intan ini udah nggak sanggup lagi, dia langsung teriak dan bilang sama teman-temannya yang lain, "Woi, tunggu dulu, kita bisa nggak istirahat dulu? Aku udah capek kali, aku udah nggak sanggup," kata Intan kayak gitu. Nah, akhirnya si Bagas ini mengabulkan permintaannya si Intan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dia bilang sama si Intan, "Ya udah kita istirahat dulu, tapi jangan lama-lama ya." Ya, legalah si Intan ya kan. Nah, FYI, pada saat mereka beristirahat itu, si Intan ini berada agak jauh dari teman-temannya. Jadi teman-temannya di depan, si Intan ini duduk di bawah pohon gitu ya kan, agak jauh lah berjarak dari teman-temannya. Nah, duduklah dia melamun di bawah pohon itu. Tiba-tiba asik melamun, kerudungnya si Intan ini ada yang menarik dari belakang. Nariknya kuat sampai-sampai kerudungnya si Intan itu lepas dari rambutnya, dari kepalanya. Dan di situ si Intan ini langsung sontak terkejut dan dia bilang, "Ya Allah, siapa yang narik kerudungku?" Kayak gitu ya kan, sambil dia menghadapkan badannya ke belakang, ngelihat belakang gitu ya kan. Nah, di situ dia saat melihat ke belakang, dia tidak melihat apapun yang ada di belakangnya. Dia cuma melihat ada satu pohon dan arah semak belukar gitu ya kan. Situ heran,
Karena teman-temannya ini mendengar si Intan ini sedang teriak ya kan, teman-teman yang lain pun mendatangi si Intan. Nah, melihat si Intan kerudungnya copot, ya heran lah ya kan, kenapa Tan gitu ya kan, tadi ada yang narik belakangku gitu, ada yang narik kerudungku sampai lepas kayak gitu. Nah, menyadari hal itu sudah tidak beres, si Bagas ini langsung menarik tangannya si Intan berdiri dan teman-temannya yang lain untuk pergi dari tempat itu. Ayo kita langsung pergi dari tempat ini, keadaannya udah nggak aman kayak gitu ya kan. Nah, mereka lanjutkanlah lagi perjalanan. Si Intan ini badannya semakin lama semakin tidak fit. Dia merasa badannya itu sangat capek kali, dadanya sesak karena dia itu ngerasa dia itu kayak membawa beban yang sangat berat kali gitu ya kan. Nah, cuman di situ posisinya dibilang si Bagas dan Niko, tempat area peristirahatan sudah dekat. Ayolah kita berusaha gitu ya kan, sebentar lagi sampai, nanti kita di sana istirahat. Karena mendengar kata-kata temannya, ya udahlah si Intan ini kembali semangat dan mendaki. Dan gak lama sampailah mereka di area peristirahatan. Setelah sampai, si Intan ini langsung bilang ke teman-temannya yang lain, kalian lanjut aja mendaki sampai ke gunung, ngecamp aja di atas. Aku tunggu di sini sampai kalian turun, kata kayak gitu. Karena aku udah nggak sanggup lagi, badanku capek, kakiku sakit gitulah, dia bilang si Intan. Nah, terus di situ si Lukman kayak nggak senang gitu sama si Intan. Dia itu dari awal melihat si Intan ini lemah, dia itu udah nggak senang gitu ya kan, karena memang mereka ini sudah merencanakan lama dan ingin sekali ngecamp di gunung itu. Jadi nggak senang. Dia bilang sama si Intan, jadi gimana Tan? Udah kita capek-capek kayak gitu ya kan. Nah, si Intan di sini diem aja. Nah, di situ disambut oleh si Niko. Niko bilang, ya udah kita gini aja, bagi dua. Kalian lanjutlah untuk ngecamp di atas, mendaki terus. Kami nunggu di bawah sini. Nanti kami tunggu kalian sampai kalian turun dan kemudian kita turun sama-sama kayak gitu, kata si Niko. Nah, jadi dibagi dua lah pendakian mereka sepakat gitu ya kan. Jadi tim pertama Lukman, Septian dan Bagas tetap melanjutkan perjalanan mendaki sampai ke atas gunung ya kan. Sedangkan si Intan, si Susan dan si Niko memutuskan untuk ngecamp di area peristirahatan. Nah, jadi di situ istirahatlah, duduklah si Intan. Si Susan mendirikan tenda, kemudian si Niko itu setelah beres-beres ya kan, dia buat api unggun, kemudian dia buat minuman lah untuk si Intan, karena dia kasihan gitu lihat si Intan ya kan. Nah, jadi di situ duduk-duduklah si Niko dan si Intan, sedangkan si Susan tuh lagi beres-beres tenda lah gitu, siapkan semua perlengkapan. Situ dia bilang, maaf ya gara-gara aku kalian tidak ikut kayak gitu. Nah, si Niko ini bilang, nggak apa-apa, yang penting keselamatan kamu, kata si Niko kayak gitu ya kan. Nah, duduklah dia. Sambil duduk minum, tiba-tiba si Intan ini mendengar ada suara tangisan perempuan. Tetapi suaranya ini sangat lirih kali kayak gitu ya kan. Kayak gitulah, lirih gitu suara nangisan perempuan. Dan dia mendengar suara tangisan itu tidak jauh dari area mereka mendirikan tenda, seperti berada di belakang tenda. Nah, dia bilang sama si Niko, Niko kalian dengar nggak ada suara tangisan perempuan? Nah, di situ si Niko bilang, ah nggak ada, udahlah Tan, sana pergi istirahat kayak gitu. Nah, jadi si Intan ini minumlah teh yang dibuatkan oleh si Niko ya kan. Nah, di situ Susan langsung bilang, udah Tan, kamu masuk aja ke dalam tenda, udah aku siapkan, udah tinggal tidur istirahat kayak gitu ya kan. Nah, setelah dihabiskan minumnya, masuklah si Intan ke dalam tenda dan dia memutuskan untuk tidur lah ya kan. Nah, tidurlah dia bersama dengan si Susan. Nah, jadi asik tidur ya kan. Si Intan ini tetap saja mendengarkan suara tangisan perempuan itu. Dia mendengarkan aja sampai-sampai dia merasa udah nggak tenang dan sangat terganggu dengan suara tangisan itu. Jadi situ dia langsung bangun kayak gitu. Dia bilang sama si Susan, Susan, yuk kita cari yuk suara tangisan itu. Aku udah penasaran karena suaranya itu bener-bener sangat dekat, makin lama sangat dekat kayak gitu, dan kayaknya itu suaranya ada perempuan nangis di belakang tenda mereka. Nah, Susan langsung bilang,
kamu dengar suara apa sih? Aku sama sekali nggak dengar, kayak gitu ya kan. Ada suara perempuan nangis dari tadi, kata si Intan gitu sama si Susan. Dan si Susan karena nggak dengar apa-apa, dia langsung lah panggil si Niko. Niko, udah jam berapa ini? Ayo kita tidur, kamu masuk aja ke dalam tenda ini, kayak gitu ya kan. Dan si Niko bilang, iya Tan, bentar lagi nih aku lagi beres-beres. Dia bilang gitulah tadi ya, masih Susan ya kan, masih beres-beres barang gitu ya kan. Gak lama dari itu tiba-tiba tenda mereka ini ada yang melempar dengan batu besar. Sana terkejut mereka berdua, langsung keluarlah dari tenda itu ya kan, menjumpai si Niko. Dan kondisinya si Niko ini juga mendengar kalau tenda mereka ini ada yang lempar. Masuklah si Niko dan memeriksa tenda ya kan. Nah, waktu dilihat si Niko keadaan tenda, ternyata tendanya itu sudah robek dan dia menemukan ada satu bongkahan batu besar. Nah, di situ dia bilang kayak gini, siapa ya yang berani-beraninya melempar tenda kita? Posisinya di sini kan gak ada orang sama sekali. Terkejutlah mereka ya kan. Nah, ayolah kita pergi dari sini, kata si Susan gitu ya kan. Nah, gak lama dari kata-kata si Susan itu, tiba-tiba mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, tiba-tiba ada 2 orang pendaki. Nah, dia itu berjalan dari arah bawah ke atas menuju menuju naik gunung. Nah, kondisinya kan mereka ini mendirikan tenda itu nggak jauh dari area pendakian, jadi mereka nampak. Karena ada orang, jadi si Niko ini excited gitu kan, ada orang gitu, didatangilah sama si Niko ya kan, orang itu berdua. Waktu si Niko itu mendekat, dia melihat orangnya ini udah berantakan kayak gitu ya kan, macam habis udah berantakan lah kayak gitu keadaan mereka 2 pendaki ini, dan bau badan mereka itu bau busuk sekali. Jadi si Niko ini karena pengen ada orang gitu ya kan, pengen ngobrol atau nanya apa sesuatu, tegurlah sama si Niko, halo Pak gitu, saya mau nanya kayak gitu ya kan. Tapi 2 pendaki ini sama sekali tidak menengok ke arah mereka, dan dia tidak sama sekali ngubris kata-kata si Niko, sapaan si Niko sama sekali. Jadi 2 pendaki itu tidak sama sekali berhenti, mereka tetap jalan untuk mendaki. Di situ si Niko ini ngerasa heran ya kan, dan dia mundurlah kembali ke teman-temannya. Si Susan bilang, kayaknya mereka bukan orang biasa lah kayak gitu ya kan. Si Susan ini udah nggak enak hati karena penampilannya kan bajunya udah compang-camping tuh, dan mereka tuh membawa tas, tapi tasnya itu kosong dan terlihat sudah koyak-koyak, kayak udah nggak ada isinya kayak gitu. Nah, melihat hal itu, mereka bertiga ini memutuskan untuk bersiap-siap semuanya. Mereka siap-siapin gulung tenda segala macam, dan mereka memutuskan untuk turun. Niko bilang sama si Intan, Intan kamu bisa kan turun, kita jalannya pelan-pelan aja kayak gitu, yang penting kita pindah dari tempat ini. Nah kayak gitu, karena si Intan ini percaya sama si Niko, dan memang keadaannya udah tidak baik lagi gitu ya kan, ikutlah dia dengan si Niko. Nah mereka pelan-pelan turunlah, dan di situ keadaan udah mulai hujan. Saat perjalanan turun pelan-pelan, tiba-tiba si Intan ini merasakan perutnya itu sakit sekali, dan dia merasa pundaknya itu semakin lama semakin berat. Nah di sini si Intan itu langsung bilang sama si Susan dan si Niko, Susan, kayaknya aku haid lah, aku datang bulan, perutku sakit kali kayak gitu. Nah jadi di situ memang si Susan ini nggak jujur dari awal ya kan. Nah pada saat itu dia memutuskan untuk bilang kalau dia itu kayaknya datang bulan. Nah di situ si Susan bilang, duh bisa ditahan gak ya Tan, ayo kita pelan-pelan yuk, jalan yuk kayak gitu ya kan. Nah diusahakan jalan sama si Intan, tetapi si Intan ini tetap tidak tahan, dan tiba-tiba dia merasa kepalanya sakit banget kayak gitu ya kan. Nah dia merasa badannya tidak bisa lagi berjalan. Tiba-tiba dia mendengar ada bisikan di kupingnya, dan bisikan itu mengatakan, kamu di sini saja ya kayak gitu. Nah setelah itu kepala si Intan nih bener-bener sakit kali sampai akhirnya dia jatuh. Nah di situ si Intan ini merasakan semua
udah nggak bisa bangkit lagi, semua pandangannya gelap dan dia tidak tahu kejadian apapun lagi. Sampai nggak lama si Intan ini bangun dari tidurnya dan dia itu melihat kalau dia saat itu sudah berada di dalam rumahnya. Di situ juga sudah ada duduk gitu teman-temannya yang 5 orang lainnya bersama dengan ibunya yang sedang menangis. Melihat si Intan ini terbangun dari pingsannya gitu ya kan, ibunya langsung seneng gitu dan bilang, akhirnya kamu bangun nak, kayak gitu. Dari situ kawan-kawannya juga kayak lega kayak gitu ya kan. Nah, berlalulah kejadian itu. Mereka, teman-temannya yang lain, pulanglah ke rumahnya. Dan seminggu kemudian setelah kejadian itu, teman-temannya yang 5 orang lagi ini datanglah kembali ke rumahnya si Intan. Nah, disitulah si Intan ini mulai menanyakan apa yang terjadi pada saat itu kepada Niko, Susan, dan teman-temannya yang lain. Jadi, yang mereka lihat pada saat mau turun gitu ya kan, setelah si Susan ini mengutarakan kalau dia itu sakit perut karena datang bulan, tiba-tiba mereka melihat si Intan ini jalan turun ke bawah itu dengan sangat cepat. Jadi turun aja kayak gitu. Dibilang sama si Niko, Intan pelan-pelan nanti kamu jatuh kayak gitu. Si Intan ini nggak peduli apa-apa, kayak dia itu lurus saja pandangannya, tidak bisa bicara, tidak mendengarkan yang lain, hanya turun aja gitu. Dan badannya itu udah kayak sehat kayak gitu, kuat untuk menurunin gunung kayak gitu ya kan. Dan sampai-sampai si Niko dan si Susan ini kewalahan untuk mengejar si Intan kayak gitu ya kan. Nah, turun sampai ke base camp paling bawah juga. Di situ si Intan udah kayak mau melarikan diri aja sampai ke jalan dengan jalan kaki kayak gitu ya kan. Di situ si Susan dan si Niko dengan susah payah memberhentikan si Intan kayak gitu ya kan. Intan tunggu dulu, kamu kemana kayak gitu ya kan. Nah, di situ si Niko ini kan mereka tuh sampai ke bawah itu pas subuh ya kan. Dia ingin mengambil motornya, tetapi di situ penjaga base camp masih tidur. Jadi dia susah payah gitu membangunkan untuk mengambil motornya. Nah, setelah itu dia berhasil mengambil motornya, dia langsung aja membawa si Intan langsung pulang ke rumah si Intan. Melihat keadaan anaknya seperti itu, ibu si Intan khawatir lah ya kan. Nah, jadi si Niko dan si Niko membawa si Intan dengan si Susan sampai ke rumahnya. Kemudian mereka ini infokan dengan teman-teman yang lain yang 3 orang masih di atas itu untuk nanti datang ke rumah si Intan. Jadi mereka nggak lama, si Niko dan si Intan ini sampai ke rumah si Niko, si Intan, dan si Susan sampai di rumah si Intan ini pukul 6 subuh ya kan, 6 pagi. Sedangkan teman-temannya yang lain menyusul sampai jam 5 sore lah ke rumah si Intan ini. Nah, di situ sampai di rumah si Intan, kondisi si Intan itu sudah pingsan kayak gitu. Nah, ibunya yang sangat khawatir gitu ya kan, mengurusilah tubuhnya si Intan, membersihkan badan si Intan. Dan di situ betapa terkejutnya ibunya si Intan saat melihat kondisi pembalutnya si Intan. Pembalutnya si Intan itu diganti dengan daun. Jadi ibunya sempat berpikir apa si Intan yang menaruh daun di situ, tetapi ya kan tidak mungkin kayak gitu. Kenapa si Intan harus menaruh daun kayak gitu? Karena kondisinya ibunya si Intan tuh tahu kalau si Intan ini lagi datang bulan ya kan. Terkejut lah ya kan ngelihat pembalut si Intan ini berubah menjadi daun. Karena melihat kondisi si Intan ini yang udah nggak bener ya kan, ibunya memutuskan untuk memanggil lah orang pintar. Saat orang pintar ini melihat si Intan, orang pintar ini bilang kalau benar si Intan ini sedang diikutin oleh makhluk halus penunggu gunung tersebut. Jadi si Intan ini kenapa dia merasa badannya berat? Karena dia itu menggendong sosok makhluk halus tersebut. Nah, jadi makhluk halus itu kayak duduk gitu di pundaknya si Intan. Itu maksudnya makhluk halus itu duduk di tubuhnya si Intan itu dari awal mereka datang ke gunung tersebut. Setelah itu ya kan, nggak lama dari apa yang dibilang orang pintar itu, ternyata makhluk halus yang mengikuti si Intan ini masih ada di kamarnya. Karena ibunya itu nggak sesekali melihat gitu ada sosok perempuan di dalam kamarnya si Intan. Karena melihat ada sosok perempuan, jadi ibunya ini masih khawatir lah ya kan, dan mengajak si Intan ini berobat lagi ke
orang tua gitu, ke orang pinter. Nah, setelah diobati, ternyata benar makhluk ini memang masih mengikuti si Intan. Dan sosok penampakan makhluk tersebut itu, dia itu perempuan, sosoknya ini perempuan, lidahnya panjang sekali, panjang gitu, melet, dan mukanya itu hancur setengah. Dan dia ini adalah makhluk penunggu gunung tersebut. Dia mengikuti si Intan karena dia merasa si Intan ini wangi kayak gitu, karena lagi datang bulan ya kan, jadi dia nempel ke si Intan. Dan akhirnya orang tua ini, orang pintar ini berhasil mengusir makhluk halus ini kembali ke gunung. Dan disitu si Intan sudah sembuh lagi tuh, badannya udah nggak enak lagi, udah seger lagi lah kayak gitu. Di sini si Intan itu merasa menyesal gitu ya kan, karena dia udah tahu bakal ada terjadi sesuatu kalau dia datang bulan itu mendaki gunung, tapi dia tetap memaksakan dirinya untuk mendaki gunung. Nah di situ dia berpikir, andai saja gitu ya kan, kalau aku nggak pergi, kejadian ini tidak akan terjadi. Ya, tapi semuanya sudah terjadi dan syukur alhamdulillahnya Intan tidak kenapa-napa dan teman-temannya juga selamat-selamat semua gitu ya kan. Nah, itu dia kisah dari si Intan, pengalamannya mendaki gunung saat datang bulan. Nah, ini semua bisa jadi pelajaran ya untuk kita semua, khususnya perempuan. Jadi kalau mau mendaki gunung, kayaknya itu memang banyak ada hal-hal yang harus kita patuhi gitu ya kan, untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, sekian dulu ceritanya. Bagaimana? Kalau ada yang mau ditambahkan, boleh komen di bawah ini ya guys. Dan kalau kalian mau kirim cerita horor, boleh kirim ke email yang akan aku cantumkan di deskripsi ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton, and see you the next video.